Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimul ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usil tasmim makarimul akhlaq, al-mufaddal ala kafatil makhluqati al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil alam, wa ashabihil badilina anfusahum litawdihis sarai wal ahkam, wa ala sa'il a'immatil mujtahidina al-qa'imina bihifdina musyidina mentambisan ila yamuddin. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidah Aisyah, "Idza kathurat dzunubul 'abdi falam yakul lahu minal amal ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil huzni liyukaffiruha anhu." Ya. Ketika dosa seorang hamba itu banyak, sementara baginya tidak ada amal yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut, maka Allah mengujinya dengan kesusahan agar dengan susah itu dosa-dosa hamba bisa dihapuskan. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa tidak kami utusnya engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk manusia. Salah satu di antara rahmat Allah yang diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah takhirul azab, mengakhirkan ancaman siksa terhadap orang yang durhaka kepada Allah. Umat nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu GPL, nggak pakai lama. Begitu dia melakukan dosa, dalam waktu yang tidak lama terus dikasih azab oleh Allah. Orang per orang, tidak nunggu banyak orang. Nah, sementara Nabi kita Muhammad SAW itu dan beserta semua umatnya itu diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan karena siapapun orang memiliki dosa, tidak serta-merta langsung diberikan azab oleh Allah, tidak serta-merta diberikan siksa oleh Allah, tetapi Allah mengakhirkan azabnya agar masing-masing orang yang berbuat dosa berkesempatan untuk taubat, untuk menghapus dosanya. Paham nggih? Ini luar biasa. Nabi bersabda, "Idza kathurat dzunubul 'abdi." Kalau seorang hamba itu, yang pertama harus dicatat bahwa sebesar-besar dosa seorang hamba, jauh lebih besar, lebih banyak rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya.
jika seluruh umat manusia sealam raya ini berbuat dosa, itu tidak sedikit pun mengurangi rahmat Allah jika Allah memberikan ampunan, gitu. Makanya orang itu tidak boleh skeptis, ya, tidak boleh ragu, tidak boleh menyesal, tidak boleh berputus asa, karena ya pokoknya siapapun orang sebelum ruhnya itu yughir, ya, sebelum ruhnya itu sampai di hulkum, di tenggorokan, maka masih berpeluang untuk diberikan ampunan oleh Allah. Oke. Jadi selama orang itu masih diberi kesempatan hidup, ya, sebelum ruhnya itu sampai di tenggorokan, artinya sebelum wafat, ya, sedikit belum wafat, itu siapapun orang bertaubat, ya, itu diampunkan oleh Allah. Tentu ketika orang itu memenuhi kriteria taubat, ya. Taubat itu yang pertama memastikan, ya, apa yang disebut dengan an-nadam. Taubat itu tidak akan pernah dilakukan kepada orang, tidak pernah dilakukan oleh orang kecuali orang itu menyesal. Taubat kok nggak menyesal, itu sama dengan tomat, ya. Mari tobat umat, nah, itu namanya tomat, ya. Menyesal, kalau perlu sampai meneteskan air mata, menyesali apa yang telah terjadi, ya. Dia nggak habis pikir mengapa hal ini dilakukan, ya Allah mampunkan saya, Allah. Yang kedua adalah al-iqla. Al-iqla itu memutus, ya, relasi, memutus hubungan, ya, dengan sesuatu atau siapa yang menyebabkan dia berbuat dosa. Jadi kalau misalnya karena itu dia melakukan dosa, itu sungguhnya bukan inisiatif dia, karena dia diajak oleh siapa, gitu, ya. Maka orang yang mengajak ini sementara waktu di off-kan dulu, ya. Kalau dia bisa memberi pengaruh positif, luar biasa. Kalau nggak bisa, mending menjauh sehingga tidak terpengaruh, gitu, ya. Kalau itu sesuatu itu mungkin, ya, ada misalnya minuman keras itu, ya, bawaannya itu dia nggak bisa kalau kena minuman keras, mesti kepengen minum, gitu, ya. Nah, sudah, dia harus menjauh, ya, menjauh dari tempat yang memungkinkan dia tidak mudah menerima akses, ya, melihat minuman keras, ya. Ini namanya al-iqla, ya. Yang ketiga adalah al-azmu. Orang yang tobat memastikan punya komitmen, ya, tidak saja tidak mengulangi, tetapi punya komitmen untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan. Itu akan dilakukan. Jika itu dilakukan, maka Allah akan berikan ampunan. Itu terkait dengan hak-hak Allah, ya, terkait dengan sesama umat manusia harus minta ampun kepada sama. Jadi orang berbuat, ketemu fisik saja itu nggak harus nunggu orang itu salah. Kadang-kadang dia bicara tanpa sengaja, orang lain tertusuk hatinya, nggak sengaja itu. Karena itu ada hadis Nabi, ya, yang menyayangkan orang ketemu terus tidak saling mengenal tuh disayangkan. Misalnya perjalanan di bis Surabaya Malang, ya sekedar basa-basi, siapa Anda, ya, kemudian dari mana, dan bla bla bla, ya, sepantasnya orang bertanya, ya, yang sifatnya umum dan tidak privasi, ya. Karena ada beberapa orang yang
menolak untuk ditanya tentang sesuatu yang sifatnya privasi, apalagi belum kenal. Ini orang belum kenal nanya macam-macam, ya. Itu kalau di beberapa wilayah ya, di dunia ini bertanya tentang orang yang sudah cukup umur belum menikah, ditanya, kok belum menikah? Itu sesuatu yang dapat menyinggung perasaan. Ya. Karena di tempat lain itu ada orang boleh punya anak sekalipun tidak menikah. Na'udzubillah. Jadi ada privasi apa saja lah yang umum itu ditanyakan. Ya. Ya, saat orang melakukan pertemuan itu, ya, mungkin ada salah kata, ya, salah sikap, minta maaf. Ya. Jangan menunggu sampai hari raya tiba. Ya, kalau dia berkesempatan menemui hari raya, karena itu tradisi baik, ya. Orang ketika berpuasa Ramadan seperti ini, Allah memberikan ampunan seperti yang dijaminkan oleh Nabi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi semua orang yang puasa itu dosanya diampunkan. Ketika dosa itu diampunkan, ya, maka ya, dosa dia kepada Allah hilang. Tetapi dosa antar sesama belum hilang. Harus kemudian minta maaf. Karena itu kemudian tradisinya setelah Lebaran sholat Id itu kemudian kita saling berkunjung satu sama lain, ya. Sekalipun orang ada yang menyederhanakan, di beberapa tempat itu sudah diinisiasi, jadi jamaah itu rapi betul, ya. Setelah selesai tidak ada yang buyar, ya. Kemudian mulai dari imam itu sambil baca sholawat, salaman, maafkan saya terus gitu, muter imamnya terus mengular ya, imam dulu terus sop pertama mengular terus sampai habis. Jadi nggak perlu berebut salaman satu sama lain karena mesti salaman semua gitu. Dan ketika orang itu bertemu salaman, maka dosa di antara keduanya itu, untuk dosa-dosa kecil, ya, itu digugurkan, ya. Tetapi ada beberapa hal yang sesungguhnya kita tidak bisa mengelak ketika orang berbuat salah kepada orang lain. Yang bersangkutan boleh kok nanya, sampean kok minta maaf, memangnya sampean punya salah apa pada saat. Kalau seperti itu ditanya, ya, maka ada pendapat yang mengatakan dia harus jujur gitu, jika keamanan dan keselamatannya terjamin, ya. Tapi kalau jujur kemudian membawa petaka, ya, malah keselamatan jiwanya tidak terjamin, ya, maka dia boleh tidak jujur. Misalnya nih, ada orang yang ada kedinasan berangkat kemana untuk tujuan pekerjaan lah, akhirnya kemudian affair, naudzubillah, ya. Jadi sesama tetangga ini kemudian dia mengambil alih nganter istrinya itu, ya. Nah, terus nggak tahu peranginya suaminya itu orang yang mudah cemburu itu. Misalnya, Mas minta maaf ya, memangnya sampean salah apa? Ya selama Mas kemarin pergi itu yang nganter istrinya ke sana kemari, ya saya. Oh, jadi sampean, wah marah itu, celuritnya keluar. Itu boleh tidak ngaku. Kalau keselamatan jiwa dan keamanan tidak terjamin boleh. Tapi kalau ada jaminan keamanan, wajib ngaku itu. Itu kalau tidak ada hubungannya dengan finansial. Karena itu namanya istibro, ya. Dulu ketika yang kalau UIN semua nih, ya. Nah, kalau di UIN dulu kan sebelum muadaat terakhir di masa Mubna itu saya minta untuk istibro. Istibro itu saling menghalalkan atau istihlal. Itu yang nanti akan menjadi inisiasi kata-kata halal bihalal. Kalau bihalalnya orang Indonesia sama orang Arab beda. Jadi kalau sampean beli kurma, ya, beli kurma 1 kilo gitu, ya. Terus harganya cocok, misalnya 10 real, sampean kasih uang, terus sampean ngambil lagi, sampean bilang halal itu. Jadi sudah satu kilo, kemudian sampean ngambil lagi, ya, 1 genggam, halal masukkan itu, ya, halal itu. Sama misalnya sampean beli kurma, mestinya hanya 75 real, uang sampean 100,
terus dia bilang halal. Jadi kalau penjualnya bilang halal, sampai bilang halal, yang nggak dikasih kembali gitu loh. Itu halal bihalal orang Arab. Jadi orang Arab yang punya bahasa itu memaknai halal bihalal begitu. Kalau kita tidak, saling meminta maaf. Dan tradisi itu ya, luar biasa di Indonesia itu. Berkunjung sana, kalau di Kalimantan justru malah hari raya besar itu Idul Adha. Makanya Idul Adha itu jadi sambil makan-makan semua gitu ya. Jadi kalau ada hubungan dengan finansial ya harus mengembalikan ya, makanya itu sama rawan satu sisi itu. Jadi banyak hal yang sampean dengan tinggal di satu tempat seperti di pondok itu memungkinkan sampean dapat mengais banyak pahala, tetapi juga berpeluang berbuat salah. Namanya juga orang banyak ya, kita nggak ngerti budayanya, adatnya, tahu-tahu dia tersinggung, kita nggak ngerti banyak orang. Nah, itu cepat ya, karena itu di tradisi di Singosari umat selalu membudayakan habis sholawat itu kita akan saling salaman. Itu salaman itu tujuannya untuk saling memaafkan. Jadi jangan, kalau nggak ada niat memaafkan ya nggak akan pernah hilang gitu. Jadi kalau ada hubungannya finansial dikembalikan. Itu kalau masih ada orangnya. Gimana kalau misalnya ada orang pinjam uang atau pernah ngambil barang belum sempat dikembalikan, orang yang punya barang itu nggak ngerti itu kemana itu larinya gitu ya, pindah tempat macam-macam itu, sementara kita nggak mampu melacaknya, ini pindah kemana dia. Saya banyak nanya pada orang kamu nggak pada tahu. Gimana kalau begitu ceritanya? Ya udah, sebanyak uang yang pernah dia pakai, sebanyak uang yang pernah dia pinjam, sebanyak uang yang pernah diutang, itu diberikan kepada masjid, madrasah, pondok pesantren itu yang kira-kira memberi manfaat lebih gitu ya. Kalau tidak konsumtif ya, kalau diberikan fakir miskin ya berupa pahala yang sifatnya konsumtif, selesai dapat pahala sih, tapi ya selesai. Itu beda kalau diberikan kepada masjid, pondok pesantren itu. Maka diniatkan, ya Allah, ini adalah uangnya orang yang dulu pernah saya pakai. Ya Allah, ini adalah hutang saya kepada orang yang dulu pernah menjumi saya, tapi ya Allah saya tidak tahu lagi di mana dia sekarang. Karena itu ini saya mewakili dia, mensedekahkannya ya Allah. Bukakan mata hatinya untuk memaafkan saya. Itu cara yang bisa ditempuh untuk minta maaf. Dan itu tidak sederhana loh kalau kita kemudian mengabaikan. Karena kelak di hari kiamat Nabi itu pernah bertanya pada sahabatnya, manil muflis fina, siapa sih orang yang bangkrut di antara kita itu? Kata sahabat, ya ketika ditanya, ya kemudian dijawab, al muflis fina man la mata wala dirham. Orang yang muflis bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya benda. Diluruskan oleh Nabi, bukan itu yang saya maksud. Al muflisu fina yaumal qiyamah. Jadi orang yang bangkrut kelak di antara di hari kiamat itu adalah manja abi sholatin, orang yang datang di hari kiamat membawa banyak pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala semua kebaikan. Ternyata Allah itu adil ya. Sebelum orang dimasukkan surga itu ditanya, sekian orang itu, misalnya ada orang namanya A itu ya, adakah di antara kalian kenal A? Iya ya Allah, saya kenal dia. Adakah di antara kalian pernah disaleh oleh A? Itu otomatis kalau belum pernah memaafkan ya benar, iya ya Allah itu. Maka Allah langsung mengambil kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang disalahi. Itu kalau orang yang disalahi hanya satu. Ya. Kalau sepondok gimana itu? Ya. Itu kalau sepondok, kalau sekampung, kalau sekota, kalau seprovinsi ya. Wah, dia menjabat ketua dewan atau menjadi anggota dewan, terus janji muluk janjinya, tapi tidak ada satupun yang direalisasi. Akhirnya orang marah, itu kemarahan banyak orang itu, wah itu mengganggu yang bersangkutan. Nah, kata Nabi, kalau sampai kebaikannya habis, kan kebaikannya diambil ini, kebaikan diambil, diberikan kepada yang disalahi, yang mereka siapapun yang belum memaafkan itu. Kalau kemudian kebaikannya habis, maka kesalahan orang lain yang disalah itu diambil oleh Allah, dibebankan kepada orang yang nyalahi.
Na'udzubillah, itu namanya muflis. Karena itu kata Nabi, fal yastahlilhul yaum, maka jangan nunggu waktu, sekarang ketika kita masih hidup itu perlu untuk memohon ampun, maaf kepada sesama, ya. Jadi kata Nabi tadi bersabda, idza kasrat dzunubul abdi, ketika seseorang itu dosanya banyak, falam yakun lahu minal amal yukafiruha, sementara dia tidak punya amal apapun, ya. Sholat enggak, puasa enggak, ya, sedekah enggak ada amal, ya, yang bisa menghapus kejelekannya. Maka sabda Nabi, ibtalahullahu bil husni, maka orang itu akan diberikan susah, ya. Susah karena ada banyak hal, susah finansialnya, ya, susah psikisnya, susah macam-macamnya, ya. Dari rasa susah itu, ya, luar biasa dimaksudkan oleh Allah bagaimana orang ini bisa terhapus dosanya. Ini yang menjadi inisiasi, ya. Kalau orang itu sakit lama, ya, pastikan kalau orang sakit lama itu Allah sudah mengampunkannya, ya. Jadi ada nilai plusnya gitu, ya. Orang sakit lama itu, sakit menahun, ya, ya, itu apa namanya, ya, semua Allah berkehendak, tapi Allah memaksudkan, ya, kesusahannya, kesakitannya itu mampu mengkompensasi kesalahannya. Itu kalau nggak ada amalnya. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, mewanti-wanti kita, ya, dan memberikan warning kepada kita. Apa sabda Nabi? Idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nas wa dunyahum ad-darahim wad dananir. Bahwa ketika di akhir zaman itu Nabi memprediksi, ya, bahwa yang menjadi pegangan orang, yang menjadi apa namanya, pegangan orang, menjadi berpengaruh bagi orang, ya, baik dari sisi keberagamaannya maupun kehidupan duniawinya, itu adalah dirham dan dinar, artinya uang. Ketika uang itu menjadi segala-galanya, ya, dalam kehidupan keberagamaan dan kehidupan keduniawinya, maka itulah akhir zaman. Nah, apakah hari ini sudah begitu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketokohan seseorang atau siapapun tidak ditentukan oleh kapabilitas, tidak ditentukan karena kompetensi orang dalam banyak hal, ya, atau tentang satu hal tertentu, tetapi karena uang, ya. Siapa memiliki uang maka dia menjadi raja bagi diri dan seluruh komunitasnya. Jadi obsesinya orang itu sudah uang, ya, dalam banyak hal ukurannya uang, itu terpuruk itu, ya. Kalau qiwamuddin, ya, jadi yang menjadi tolak ukur, ya, yang jadi pegangan itu adalah uang. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Musa al-Asy'ari, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza mata waladul abdi, ketika ada seorang anak, ya, anak itu artinya yang masih belum menikah, ya, ketika ada seorang anak meninggal, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kamu telah mencabut nyawa anak hambaku ini, ya. Kemudian fayaquluna, mereka malaikat menjawab na'am, ya. Maka Allah pun berfirman,
qabattum thamarata fuatih, kamu telah mengambil buah hatinya. Fayakuluna, para malaikat menjawab iya, ya. Maka Allah pun bertanya lagi, madza qala abdi, apa yang dikatakan ketika putranya itu meninggal? Kalau mereka bilang hamidakallah, ya, hamidaka wastarja, dia alhamdulillah, ya, dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah kemudian menyeru kepadanya, ubnu, ya, menyeru kepada malaikat itu, ubnu li abdi baitan fil jannah, ya, buatkan hambaku ini rumah di surga, wasamuhu, dan namakan rumah ini dengan baitul hamdi, rumah pujian. Ya, jadi kalau ada anak meninggal, ya, meninggal tentu ya apa namanya, mulai dia kan ada yang naudzubillah wafat masih dalam kandungan, ketika sedang persalinan meninggal, apa namanya, baru hitungan sehari 2 hari, ya, 1 pekan 2 pekan, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, artinya masih usia belum menikah, sudah balik. Itu kalau meninggal, Allah itu bertanya kepada malaikatnya, kamu mengambil nyawa anak hambaku ini? Iya. Kamu mengambil nyawa, kamu mengambil buah hati hambaku ini? Iya. Terus apa kata dia? Apa kata hambaku yang di itu? Kalau mereka mengucapkan alhamdulillah, aneh kan, ya, alhamdulillah wastarja'a, istarja itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang itu masih innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka orang itu masih dalam punya kesadaran, maka orang itu dalam kesadaran yang penuh bahwa siapapun yang ada di dunia ini, termasuk dia, adalah milik Allah SWT, maka dia tidak memiliki apapun, ya. Maka kalau kemudian Allah berkehendak dia mengembalikan, innalillah, kita semua ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepada Allah juga rajiun kembali. Maka Allah kemudian menyeru kepada malaikat, ubnu, ya, apa tadi, ubnu li abdi, ya, apa namanya, bangun untuk hambaku ini baitan fil jannah, dan wasamuhu, dan namakan apa rumah ini menjadi rumah baitul hamdi. Jadi ada riwayat wa alam bisawab, ya, karena surga itu mala ainun ru'at, ya. Surga itu tidak pernah sesuatu yang kita semua manusia pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah telinga kita ini pernah mendengarnya, wala khaturun fi qalbil bashar, dan tidak pernah terbersit pun di dalam hatinya. Okay. Hari ini kan siapapun sampean misalnya belum sempat umroh, haji, kemudian belum ada gambar lah, gambar seperti hari ini tentang gambarnya Ka'bah macam-macam itu, ketika ada orang bercerita itu, wow, ada Ka'bah besar, terus depan Ka'bah itu ada Zamzam Tower, orang hanya membayangkan, ya. Seperti lain sampean bercerita tentang apa saja yang ada di daerah sampean yang saya belum datang, ya, ke tempat sampean itu. Tapi ketika satu waktu saya ke sana, saya ingin mencocokkan gitu, nggih. Oh, ini dulu yang dibilang itu. Oh, ini dibilang itu, ya. Itu namanya ainun ro'at, ya. Ainun apa namanya, sami'at itu. Jadi telinganya dan matanya pernah melihat. Nah, kalau surga itu nggak bisa dibayangkan hari ini, gitu. Sekalipun Allah menyebut tahta min tahtiyal tajri min tahtiyal anhar, jadi di bawahnya ada sungai-sungai yang indah gitu, ya. Dan ada memang orang yang mencoba sepenuhnya itu hanya bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu begini, ya. Tapi wallahu alam kebenarannya. Secara umum, ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk masyarakat Arab. Masyarakat Arab itu mengidolakan hanya 2 itu. Mengidolakan perempuan dan mengidolakan air, ya. Karena konsumsi hewani itu lebih dominan daripada konsumsi nabati. Tidak sering makan sayur. Saya pernah ikut perhilatan kambing guling, kambing utuh gitu loh, ya. Jadi lauknya itu nasi, bukan lauknya kambing. Kalau kita kan, ya, lauknya itu kambing gitu.
Artinya nasi itu tidak dominan. Mereka kalau sudah di oven begitu terus lembut sekali itu, ya. Tidak sulit untuk dimakan itu. Ya. Ini cerita apa tadi? Kok cerita makanan? Menjadi lapar lagi nih. Perasaan sudah buka tapi kok lapar lagi. Ya. Ya, Baitul Hamdi tadi itu ya. Jadi min tahtil anhar tadi ceritanya. Jadi karena banyaknya itu orang menganalisa nih, karena banyaknya konsumsi nabati hewani, akhirnya libido seksualnya tinggi. Makanya kemudian mengapa Allah itu memerintahkan berukut itu perempuan itu wajib kemudian menutupi aurat, jangan terbuka kecuali hanya muka dan telapak tangan. Itu saja satu imam madhab tertentu mau mewajibkan jadi aurat orang di luar sholat ya semua. Makanya kemudian ada yang pakai burqa, ya pakai cadar gitu supaya nggak ketahuan, karena nggak bisa dikasih ampun gitu loh laki-laki itu. Hanya lihat Imam Syafi'i aja pernah ngaku kok, ya, sakautu ila waqi'in su akhifdi fa'arsadani tarkil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i itu luar biasa, hafidhat kullama sami, yang didengar hafal. Itu berapa megabit itu ya? Kita kok dengar, baca berulang-ulang aja nggak hafal-hafal gitu ya. Ini Imam Syafi'i, apa yang didengar hafal itu loh. Orang secanggih itu, satu waktu kemudian nggak sengaja itu ada angin laki-laki menerpa perempuan ya di depannya sampai tersingkap betisnya. Tersingkap betis itu loh, yang di sini banyak betis kita lihat ya, apalagi di mal-mal itu, ya Allah, katanya modern kok toko kain nggak ada gitu ya. Nah, itu nggak sengaja ngelihat tuh serut gitu, itu sudah merasa hafalannya terdelet sekian banyak itu, ya, langsung kena virus itu. Ingat sama cerita Nabi Musa, saat Nabi Musa ya telah melakukan dalam tanda petik ya, pemukulan karena gemes sama petugas kerajaan ketika masih di lingkungan kerajaan itu, di kerajaannya Fir'aun itu kan nempeleng orang sampai setengah mati itu, saking ketakutannya lari gitu ya, lari kemudian bertemu komunitas orang sedang ngantri air, nah, itu ceritanya. Nah, ternyata ada 2 orang cewek, saya nggak sengaja itu putrinya Nabi Syuaib, tapi diketahui itu nanti gitu ya. Kemudian Nabi Musa menawarkan diri untuk ngambil air. Setelah diambil ya, kata perempuan 2 ini, saya nggak bisa biarkan orang yang telah menerima jasa kecuali saya harus sampaikan pada orang tua dan memberikan ujroh ya, memberikan balasan kepada yang telah membantu saya. Nah, karena posisinya masih dalam pelarian ya, Nabi Musa oke saja. Itu awalnya Nabi Musa namanya orang juga nggak tahu ya, kan lewatnya di belakang orang ya, ceweknya tadi yang tahu rumah, mau kemana sih, ke rumahnya itu ya. Nabi Musa di belakang. Ketika Nabi Musa di belakang, sama ada angin menerpa ya bajunya 2 perempuan putrinya Nabi Syuaib ini. Wah, Nabi Musa langsung minta kemudian berhenti. Mohon maaf ya, saya yang di depan saja ya. Nanti kalau waktu belok kanan, Anda lempar batu kanan. Nggak usah ngomong karena suara itu aurat. Kalau kamu melempar batu kiri, ya maka ke kiri. Sampai begitu coba itu, ya. Ratingnya gitu, ratingnya kasih lampu sennya kanan kiri pakai batu itu, ya. Akhirnya kemudian dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tahu ini kelak jadi nabi. Maka Nabi Syuaib kemudian menawarkan diri, kamu harus nikahi salah satu dari putri saya ini. Ya. Gara-gara nolong ngambilkan air dapat istri gitu ya. Tapi konteksnya bukan itu ya tadi ya. Jadi konsumsi protein hewani lebih banyak daripada protein nabati. Nah, kalau orang Indonesia ya karena banyak nabatinya ketimbang hewani, sampai ibu-ibu di
mana itu namanya, di sawah atau di tempat kerja tertentu ya terbuka beberapa anggota badannya, yang lain nganggap itu biasa. Dan di Malang Selatan itu ada satu kampung tertentu, di satu kecamatan tertentu yang akses air itu sulit, sehingga mereka itu mandi bareng putra-putri gitu. Awalnya juga mereka sungkan sekali, dua kali, terus tiap hari gimana, nggak bisa saling menunggu. Laki-laki dulu, jamnya nggak bisa. Jam itu melihat, aurat-aurat itu melihat, gitu. Ya, artinya dianggap itu biasa gitu. Mungkin ada yang kemudian punya kehendak-kehendak tertentu, ya, sepanjang ini dia masih mampu memanage hawa nafsunya, maka nggak terjadi apa-apa. Itu karena itu pakaiannya berukut-berukut, ya, tutup rapat itu, dan itu lebih menyelamatkan daripada, karena ya sekali lagi posisi perempuan dalam hal-hal begini disalahkan, karena yang menginisiasi, yang memotivasi adalah perempuan gitu. Nah, informasinya itu tadi, itu perempuan ya. Air gimana? Air sampai hari ini ya kita lihat di beberapa kawasan ya, itu sulit air di sana, Jazirah Arab itu. Maka ketika lihat air seneng bukan main. Ya, sering itu orang Arab tuh di Malang ini lihat air tuh luar biasa. Pernah saya ngajak tamu orang Iran tuh, ya. Saya ajak ke Coban. Nggak ngerti dulu perawan sih, tapi sekarang rondo, jadi Coban rondo itu ya. Ada Coban namanya Coban rondo, tapi ada Coban perawan ternyata itu ya. Nggak sabar sudah itu, padahal dia pakai udeng-udeng gitu ya, sudah diambil lepas, terus hanya pakai kaos, pakai celana panjang gitu, udah langsung di depan diikut ngebyur di air terjunnya itu di Coban. Ini kesempatan emas kata dia, di tempat saya nggak ada gitu. Ya. Makanya itu motivasinya selalu air perempuan. Nah, untuk konteks Indonesia gimana? Yang banyak air banyak perempuan. Ya, tentu beda. Nah, itu ada yang bilang bahwa itu itu bahasa kiasan gitu loh. Jadi Allah itu akan memberikan sesuatu yang hambanya semuanya itu mesti tertarik dengannya. Ya tentu kata satu pendapat ini, air dan wanita itu hanya sampling, hanya contoh. Sesungguhnya ya jauh lebih dari itu. Nah, dikisahkan gitu, alam bisawab, surga itu luas sekali. Dan jangan bayangkan kita nanti itu seperti satu kampung gini hidup di surga itu. Jangan bayangkan begini nih, ya. Kita itu akan tinggal di satu tempat yang nggak ada orang, kecuali hanya dengan bidadari, ya. Apa orang itu merasa nggak nyaman, nggak ada orang? Justru ya, orang itu ketika sudah secara finansial itu sudah terpenuhi, mereka punya kebutuhan yang tidak bisa diganggu orang. Logika mengapa orang itu bikin villa? Mana ada villa di tengah kota? Nggak ada. Villa itu di pegunungan yang jauh dari akses. Dia merindukan ketenangan, merindukan ketidakbisingan gitu loh. Wah, di sana bising, akhirnya itu kalau orang sudah secara finansial tercukupi, itu menjadi satu kebutuhan. Tapi kalau orang kebutuhan finansialnya belum selesai, kok mikir menjauh dari rumah saja masih cicilan, pada rumahnya itu masih RSSSS ya, rumah sangat sederhana, untuk selonjor saja susah sekali gitu ya. Bagaimana kemudian mengidealkan villa gitu loh. Tapi itu ada teori-teori tertentu yang bisa membahasakan itu. Jadi orang kalau kebutuhan finansialnya sudah tercukupi, maka ada kebutuhan lain. Kayak makan itu orang ya, sampean nggak pernah tahu ya, atau belum pernah membayangkan ternyata ada hubungan warna dengan selera. Karena itu ada, ya, saya nggak harus contohkan ya. Jadi ada rumah makan tertentu yang selalu saja warnanya itu. Warna itu ternyata menyelerakan, itu memotivasi selera makanan. Okay. Orang itu makan nggak seneng rame gitu loh. Kalau kita kan makan yang penting WAAH,
wareg. Kan yang penting wareg gitu ya. Kalau orang tertentu itu tidak waregnya itu loh, milih menu ya di hotel, baru nasinya aja sudah berapa, nasi hanya berapa sendok itu kadang-kadang nggak dihabiskan, tapi kemudian minta macam-macam ditawarkan oleh chef bikin begini, lama untuk menunggu makan, tapi sesungguhnya dia nyaman dengan itu. Kita kan enggak, kepengen yang cepat saji itu, ngambil sendiri macam-macam, terus di mana saja yang penting warak itu, mau di emperan toko, mau di yang penting lapar kenyang selesai gitu. Tapi beberapa orang tidak tuh, nyari yang jauh dulu. Makanya ya kalau sampean tahu nih malam-malam begini lewat ke apa Yoyogren ke atas semakin temaram lampunya semakin ramai. Oh gitu, peduli amat dengan Ramadan. Naudzubillah min dzalik gitu. Banyak orang itu. Jadi kita kadang-kadang heran, kok ada ya warung seperti ini dicari orang. Jadi ke dalam itu loh, pada nyari itu. Apa enggak setelah makan pulang lapar lagi gitu ya, saking jauhnya. Tapi dicari orang. Ya. Jadi di hotel, di restoran hotel. Karena kadang-kadang makan tuh menjadi media untuk komunikasi, bukan menjadi sesuatu yang substantif. Nah, jadi orang itu nanti di surga itu sendiri-sendiri dalam ketenangan itu. Tapi diinformasikan orang yang surganya paling tinggi, ya, yang di atas tinggi itu bisa silaturahim ke yang surganya. Ya, itu berlaku di hotel begitu ya. Jadi beberapa hotel tertentu ya itu ini apa namanya untuk naik lift itu harus pakai kartu. Ada yang tidak usah pakai kartu, pokoknya nombor kamar berapa nomor langsung itu bisa. Tapi ada, jadi sudah disetel sama resepsionisnya, begitu kita kamar 15 tit gitu. Kalau nggak nomor 15 nggak bisa dia. Gitu. Tapi kalau turunnya bisa, kita bisa ke beberapa kamar, jadi naiknya sesuai ini. Tapi ada yang diprotek, jadi nggak bisa kecuali hanya naik turun itu. Kecuali dengan media ini resepsionis kita bilang kita mau ke lantai ini ada teman saya gitu, baru dikasih tahu, dibetulkan. Kalau enggak jadi aksesnya tertentu, nggak bisa itu. Jadi yang bawah nggak bisa ke atas, tapi yang atas bisa ke bawah. Makanya beruntunglah sampean yang hafal Quran ya, dan Mbak Lut yang akan menghafalkan Quran. Karena orang itu ketika menghafal Quran seperti kemarin di Tibian itu, dia akan menempati surga sampai titik terakhir ayat itu dibaca. Ya, bukan titik terakhir penghabisan, darah penghabisan, tapi titik terakhir ayat yang dibaca, maka di situ dia akan menempati surga. Kayak lift itu, Al-Baqarah, oh masih nyambung ya, Al-Maidah, oh masih nyambung, surat Yunus, oh masih nyambung gitu ya, Yasin, oh masih nyambung gitu, Muzammil, oh masih nyambung terus ya, sampai An-Nas, terakhir tinggi sekali itu. Ya. Subhanallah. Kemudian ada hadis lagi ya. Jadi maka rumahnya banyak itu, jadi dia punya rumah, ada Baitul Hamdi, ada macam-macam yang nggak bisa kita bayangkan hari ini kayak apa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Muslim, ya. Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Ketika seseorang meninggal, ya, ketika seorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Dalam kurung mufassir memaknai sedekah jariyah itu adalah wakaf. Ya. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan oleh orang. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin, anak soleh yang yad'ulahu, senantiasa mendoakannya. Logika sederhana yang bisa kita bangun adalah orang itu kalau sudah wafat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditolak,
nggak bisa diurungkan, diundurkan atau dimajukan. Aina man takunu yudrik kumul maut. Di mana saja ya, kematian itu akan menjumpai ketika sudah nyampe. Padahal pada dasarnya kita ini semua takut mati. Apa firman Allah itu? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ya. Bahwa katakan wahai Muhammad, ya, kematian yang kalian semua lari. Jadi orang itu pada lari dari kematian. Kalau sembuh itu mati itu sudah ditebus, orang nggak akan pernah mau mati. Tapi nyatanya fa innahu mulaqikum, pastikan kematian itu akan menjemput sesuai dengan kontrak hidupnya masing-masing. Yang menarik, ketika orang sudah mati, mana dia bisa berbuat apa-apa. Mandi dimandikan, pakai baju dikafani, ya, ke kubur juga diantar, itu kan. Otomatis lah, kalau orang itu sudah mati, dia nggak bisa berbuat apapun. Kalau nggak sudah berbuat, dari mana dia berbuat kebaikan? Salah juga nggak bisa kok. Maka ketika dia tidak lagi bisa berbuat baik, dia nggak akan pernah dapat pahala. Nah, gitu loh. Tetapi Nabi mengeksepsikan, ada 3 hal yang dikecualikan Nabi. Orang boleh mati di mana saja, kapan saja, tetapi pahalanya terus akan diberikan oleh Allah. Jadi poin-poin pahala itu akan terus diberikan oleh Allah kepada siapapun yang melakukan 3 hal ini. Apa kata Nabi? Yang pertama, sedekah jariyah. Wakaf, orang yang mewakafkan. Karena itu sampai harus punya komitmen itu. Ya, saya harus pernah mewakafkan. Wakaf itu bukan semata-mata kan ada orang, saya mewakafkan ilmu saya, mewakafkan diri saya gitu ya. Bukan begitu ya. Wakaf itu ya terkait dengan finansial material. Jadi ketika orang punya kekayaan, kemudian dia serahkan ya kekayaan itu untuk kepentingan sosial keagamaan. Dibuat masjid lah, pesantren lah, madrasah lah, atau apa yang bisa diakses banyak orang. Apalagi tidak ada masjid berdiri di atas, kecuali di atas tanah wakaf. Nggak ada itu masjid perorangan itu. Kalau musola, surau, langgar, itu boleh didirikan banyak orang. Jadi di Madura itu hampir ya, apalagi yang kaya-kaya, setiap rumah mesti punya musola di depan-depan itu. Setiap rumah mesti punya musola di depan. Jadi supaya ada orang lewat akses pas sholat itu. Ya. Luar biasa itu. Itu kalau musola masih perlu, tapi kalau masjid itu harus berdiri di atas tanah wakaf. Karena wakaf itu menurut Imam Syafi'i ya, itu hilang kepemilikannya. Saya mah seperti pesantren ini ya, sudah kita wakafkan, maka siapapun nggak punya hak untuk atas rumah ini dan pondok ini gitu. Ini sudah milik Allah ya, saya siru milkan lillah, maka beralih menjadi kepemilikan milik Allah, maka nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dijual itu yang diwakafkan itu. Nah dulu wakaf itu semua orang ya, jadi orang bikin masjid itu tanahnya bangunnya dibangun sendiri, tapi hari ini orang betapa ya Allah eman, apalagi di Malang 1 meter bisa 10 juta. Di kawasan sini saja berapa? Mulai 3, 4, 5, 6 juta 1 meter. Ya. Masa ada orang mau wakaf 1 meter aja, kan nggak mungkin itu. Karena kemudian masjid, pondok pesantren itu membuat ya, seperti yang saya pernah dikomplain ada tamu itu, karena di Batu itu ada masjid besar, sekarang sudah jadi masjidnya. Itu balihonya besar, bannernya itu ya, dijual masjid itu. Ada tamu saya marah-marah itu. Kebangetan orang Malang ini, sampai ada masjid dijual. Di mana lihat itu? Di Batu itu salah itu. Jangan dimaknai dijual itu masjidnya dijual, enggak itu. Kayak itu bahasa bisnisnya takmir ya. Kayak Allah itu sudah ngasihkan pahala kepada takmirnya, sudah kapling itu, akhirnya dijual pahalanya. Mau pahala enggak ini loh itu. Siapapun Anda yang membeli tanah 1 meter sini, maka kamu mendapatkan pahala sekian. Jadi seperti menjual pahala, dijual masjid itu, dijual kesempatan dia mendapatkan pahala dari masjid. Itu namanya wakaf kolektif.
Dalam fikih Syafi'i namanya fiqhul musya. Jadi wakaf bareng-bareng. Ya. Jadi seperti kemarin yang saya tahu itu air itu wakafnya, ya, wakafnya seorang, ya, saudara teman yang diperuntukkan, ada peruntukannya itu, ya, untuk 3 orang kayaknya itu yang sudah wafat tuh. Saya niat wakaf untuk si A, saya niat wakaf untuk si B, saya niat wakaf, itu boleh begitu itu. Nah, maka orang yang diwakafi itu terus dapat pahala. Akhirnya zaman pakai itu, apalagi yang masjid itu, luar biasa. Ya. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bi. Maka itu apapun jurusan sampean, ya, fakultas sampean punya kesempatan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Harus itu, sekalipun sampean nanti sampai Allah memberi fasilitas sampean di S3 selesai. Itu, ya, itu karena misalnya guys, sulit ilmu sampean itu diajarkan, itu gimana ini, harus di sekolah, ini butuh lab macam-macam, sudah. Ya harus kemudian buka TPQ gitu ya. Ada Profesor Andini, wow, ternyata hanya mengajar TPQ, jangan malu itu prestasi yang luar biasa itu, ya, karena mulia. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Perdebatannya itu ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu agama gitu. Ya, sekalipun orang memaknai apa sajalah yang kira-kira orang bermanfaat. Nah, yang ketiga ini awwalatin sholihin, anak soleh yang selalu jadi ini bukan da'alah loh ya. Da'alah itu yang pernah mendoakan, yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, jadi kalau sampean setiap waktu kayak tadi pagi ya kita ngaji kan, kita punya kewajiban moral mendoakan orang tua, memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Allahumma fir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kita doa begitu, mereka senang gitu. Nah, siapapun orang mendoakan orang lain, maka dia akan didoakan orang lain. Berlaku jaza hukum kausalitas, ya. Siapa melakukan apa maka akan dapat apa. Orang berbuat baik hari ini nanti akan ada orang lain berbuat baik pada dirinya gitu. Ya. Yang terakhir. Idza nazala bikum karbun aw jahdun aw balaun. Ketika menimpa pada kalian karbun, rasa susah, jahdun, kesulitan, aw balaun atau bala, ya. Fakulu, maka Nabi menyarankan ini, ucapkanlah Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, ya. Jadi membacalah itu ketika seseorang menerima kesulitan, sumpah bukan main, nggak ngerti, nggak jelas apa yang dipikir itu, atau kesulitan dia menghadapi kesulitan tertentu, finansial atau bala, ya, ada musibah seperti pandemi begini, maka kita memperbanyakkan ini Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, itu maka kita akan dibebaskan, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Ibni Abbas. Nah. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Yes, wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya
عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.